Kalau penjagaannya nggak ketat, nggak ada yang koordinir waktu ditinggal sama beliau, sama Mas Willy Salim, ya pasti habis lah, raib lah. Jangankan di Palembang coy, di kota-kota manapun, di tempat-tempat manapun. Pelempang ini tiba-tiba pulang hilang kepalanya, nggak ada, paling-paling hilang rendangnya. Itu pun kalau niatnya betul tulus. Tidak mungkin rendang sebanyak itu apinya kecil. Menurut ilmu perendangan, itu rendang itu mesti dimasak paling tidak 4 jam baru matang. Apinya mesti besar, apalagi kalau sampai 100-200 kilo. Jadi kalau apinya kecil, rendangnya sebanyak itu ditinggalkan, itu memang namanya rendang konspirasi. Orang Palembang, tunggu, jangan tepuk tangan dulu, tunggu. Wajib menjaga harkat martabat harga dirinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya datang kemari sudah bertahun-tahun dibawa oleh Sayyidi Habib Mahdi bin Syihab. Tadi sebelum kemari ziarah dulu ke makam beliau. Aku sangat setuju sekali ya bosku sama Ustadz Abdul Somad yang mana memberikan pandangannya tentang yang telah terjadi kemarin di Palembang bosku, perihal konten Willy Salim yang mana kontroversi masalah rendang yang ludes habis atau hilang pas ditinggal Dio. Nah, kenapa itu ngomong kontroversi? Karena rendang itu mulai dimasak oleh Willy Salim itu jam 7 malam. Nah, jam berapa lagi rendang tuh bisa masak? Aku nak sampai jam 11-12 malam pai baca makan. Nah, kebetulan juga rendang itu hilangnya pas Willy Salim pergi pun itu dikawal oleh beberapa polisi untuk ke mobil. Nah, pas sudah ke mobil, ada sekitar 20 menit lebih di dalam mobil itu, hilang langsung. Pas dia balik, dah atik lagi rendang itu. Jadi disinilah jangan sampai jadi pembodohan publik ya dengan video kontroversi ini. Nah, kita dengar dulu apa kata Ustadz Abdul Somad ini. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua para konten kreator, oke? Agar tetap selalu siaga mempersiapkan apapun konten yang kita akan buat. Kan Willy Salim kemana? Mana tahu gua gak ikut loh. Tentang gua di Palembang lu tanya mulu nih. Semua isi kolom komentar gue TikTok, IG itu semua. Bukan apa-apa bang. Makin kesini makin gak masuk akal sih emang. Kalau dari pernyataan warga setempat memang ada indikasi kalau si WS itu tuh gak ke toiletnya sebentar nih ya. Terus juga ada indikasi kalau itu kompor sumbunya kecil, sedangkan yang dimasak itu 200 kilo sapi, daging sapi dibikin rendang lagi. Dan yang awalnya dia masak terang, tiba-tiba malam masukin bumbu. Itu kapan kelarnya? Dia niatnya itu buat buka bersama. Cuma bersamanya tuh bersama kapan gitu? Tahun depan, hah? Ya masuk akal kalau misalnya dia masuk ke dalam mobil karena dia capek nungguin gitu kan. Terus ya udah biar nggak ribet, bagi-bagiin aja gitu. Habis itu keluar deh lah. Ini terjadi di Palembang ketika Willy Salim sedang bikin takjil dengan memotong seekor sapi dibikin rendang, dimasak bersama-sama warga. Tapi ketika Willy Salim pergi ke toilet dan balik lagi, ternyata rendang yang masih belum masak raib lenyap diserbu oleh warga sekitar ya, warga Palembang. Saya yakin tidak semua orang Palembang seperti itu, tapi sangat disayangkan ya. Jadi kejadian ini sangat mencoreng nama baik orang Palembang. Tapi ada dua sisi baik ya, ada dua sisi ya, ada sisi baik dan buruknya ya. Jadi sisi baiknya apa? Rendang itu dimakan habis sama warga. Artinya
rendang itu keterima ya, diterima oleh warga, semuanya masuk perut, senang kan kita, jadi diterima, berkah gitu ya. Tapi ada sisi buruknya, yaitu caranya yang kurang etis, kurang baik, kurang sopan. Tidak menggunakan cara yang sebagaimana mestinya, tidak menunggu Willy Salim selesai, tidak menunggu semua warga dengan secara sukarela menunggu bagiannya, tapi mereka dengan cara merebut. Nah, itu yang sisi yang kurang baiknya. Tapi bagaimanapun juga ya, ini adalah pelajaran bagi kita. Dan jangan salah arti ya, tidak semua orang Palembang seperti itu, hanya sebagian saja ya. Tapi saya yakin di daerah lain pun juga bisa saja terjadi seperti itu ya. Meskipun di Jawa Timur, Jawa Tengah bisa saja terjadi ya. Jadi kita nggak boleh memvonis Palembang begini begitu, enggak, kita nggak boleh memvonis ya. Memang itu hal-hal yang tidak diinginkan, dan semua orang Palembang tidak ingin kejadian seperti itu ya. Tapi bagaimanapun juga ini menjadikan pelajaran bagi kita semua ya. Nah, dua hal lah ya, sisi baik dan buruk yang kita ingat ya. Barang itu diterima ya, mereka senang hati makan rendang, nah, kita senang kan. Nah, kemudian yang kita nggak senangnya itu caranya. Nah, itu aja yang menjadi pemikiran saya. Bagaimana pendapat teman-teman ya, silakan tulis di kolom komentar. Guys, kita sebagai orang Palembang itu kenapa kita marah? Itu karena Palembang, kota Palembang, orang Palembang itu dijadikan remarks di kontennya. Gini loh ya, simpelnya nih ya, yang paling simpel banget, sederhana nih kalau nggak ngerti simpel ya. Sederhananya tuh gini, sendal bagus aja kalau kalian bawa ke masjid kan itu nggak dijaga atau nggak diumpetin, itu pasti hilang. Sama halnya dengan event ini loh, yang makan besar ini nih. Kalau penjagaannya nggak ketat, nggak ada yang koordinir waktu ditinggal sama beliau, sama Mas Willy Salim, ya pasti habis lah, raib lah. Jangankan di Palembang coy, di kota-kota manapun, di tempat-tempat manapun, apalagi nih ya, tempat yang dijadikan Willy Salim itu, Mas Willy Salim buat masak rendang yang sebaskom yang 200 kilogram itu loh ya, itu tuh ada Texasnya di kota Palembang, ya pasti hilang lah. Tapi kenapa yang bikin kita marah tuh kayak kenapa kamu menjadikan kota Palembang itu remarks buat kamu menaikkan konten kamu, ngeviralin konten kamu gitu loh. Kita nggak usah ini deh, kita nggak usah munafik lah ya jadi seorang manusia ya. Karena yang namanya seorang konten kreator itu membuat konten itu pasti istilahnya tuh udah jadi sisi gelap ya, bukan sisi gelap sih, kayak lebih ke udah jadi rahasia umum lah kalau harus ada remarks yang bisa bikin kita viral. Nah, masalahnya yang kamu pakai itu adalah merugikan kota Palembang, merugikan semua orang yang berada di kota Palembang. Itu loh yang bikin kita marah. Kita berterima kasih sama kamu udah baik banget buat acara ini, udah mau bagi-bagi bagi-bagi daging gratis gitu loh ya. Cuman yang kita sebel dan kesel itu adalah efek samping dari kamu yang meremarks kota Palembang itu loh ke kita yang nggak ada di situasi itu, kita yang nggak ada di tempat kejadian perkara itu loh. Sampai aku aja nih di kantor tuh sampai diledekin sama orang-orang di kantor, dan itu tuh udah nggak enak banget. Ngerti nggak sih kayak kenapa kita marah itu? Oke, baik, bye. Willy Salim klarifikasi karena orang kalian gak terima, makanya dia coba untuk mengalah, oke. Padahal Willy Salim itu baik. Gini ya, gue itu ngikutin Willy Salim itu udah lama juga. Dan gue respect banget dengan konten-konten dia. Dia suka berbagi, dia suka semacam itulah pokoknya konten-kontennya. Terus juga gue nonton podcast dia terakhir sama Mas Deddy Corbuzier, ya kan, yang tentang perjalanan karir dia, dari dia jualan waktu kecil, udah pintar segala macem, sampai dia nangis, ya kan. Nah, gue nonton itu semua. Tapi untuk kali ini blunder yang sangat besar banget kalau menurut gue. Gue nggak tahu selama dia konten itu settingan atau gimana, gue nggak tahu. Itu bukan urusan gue juga, gitu kan. Dan tapi gue suka konten-konten dia itu dengan dia berbagi-bagi kebaikan gitu loh. Tapi Kak, ya orang tua saya tinggal di Palembang, saya juga orang Palembang. Ini udah blunder banget. Kenapa? Karena orang kita nggak terima itu kenapa? Ya kalau kata orang Palembang gue, waya sapi 200 kilo, kita dikatain dari semua daerah, katain ini Palembang rakus lah, Palembang hama lah, Palembang ini itulah segala macam.
konten kreator Palembang itu capek-capek bangun kota Palembang, Baso Helmi Yahya, ya kan, mengenalkan makanan Palembang, mengenalkan wisata Palembang segala macem, banyaklah. Dengan kejadian ini, ya hanya cuma beberapa hari doang, nama Palembang itu jelek banget, langsung. Entak budak ini langsung jelek. Dan juga yang di konten tersebut itu gak masuk akal, guys. Ayolah, come on man. Gue juga konten kreator gitu loh. Lo kalau misalkan mau nyari viewers, ya ada tata dan krama itu ada. Harus ada attitude. Untuk lo paham gue tuh, paham. Tapi kalau untuk udah menyangkut masalah ras ataupun kota ataupun agama ataupun wilayah tertentu segala macam yang sensitif, itu jangan, men. Karena lo itu udah menyinggung satu kota dan udah menjelekkan satu nama kota kalau misalkan di kasus ini gitu. Dan gue yakin satu kota ini bakalan tidak bentrok terus pasti. Makanya gue bilang, ya orang-orang sekitar juga udah tahu lah pastilah. Dan juga banyak juga udah klarifikasi dari Bang Bobon Santoso segala macem, Dr. Richard, Mas Helmi Wiaya. Ya dari situ mungkin dari followers Willy Salim juga bisa tahu lah gitu lah, yang mana yang bener gitu loh. Rendang 15 menit 200 kilo hilang.